Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aryo Bimantoro Wibowo, NPM 25114143, kelas PO 25A. Di sini saya sedang mengerjakan tugas pendidikan agama Islam, yaitu presentasi dengan materi ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Selanjutnya yaitu definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Selanjutnya ada prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam. Di antaranya yaitu tauhid, keadilan, kenabian, ma'at atau hasil, syadik atau jujur, amanah atau dapat dipercaya, dan yang terakhir fatonah atau cerdas. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Adapun di antaranya Bank Umum Syariah, Pasar Modal Syariah, Asuransi Syariah, BMT atau Baitul Malwat, dan yang terakhir Lembaga Gadai. Berikutnya adalah lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia, yaitu Bank Umum Syariah, Pasar Modal Syariah, Asuransi Syariah, BMT yaitu Baitul Malwat Tamil, dan yang terakhir Lembaga Gadai. Selanjutnya pengertian Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berikutnya ada perbankan syariah. Di atas ada perbankan syariah, setelah itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu bank syariah yang termasuk yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Selanjutnya ada Bank Umum Konvensional, yaitu di dalamnya ada unit usaha syariah dan sistem konvensional. Pengertian bank syariah. Bank syariah, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, prinsip syariah. Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah. Adapun 5 prinsip bank syariah, yaitu 1. Prinsip bagi hasil atau mudorobah, prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, yaitu murabahah. Keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Yang terakhir ada pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa itikna.
Berikut adalah peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Selanjutnya ada fungsi bank syariah. Di antaranya yaitu manajer investasi. Di antaranya yaitu ada manajer investasi, bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan atau bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Kedua, ada jasa keuangan. Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi kontrak atau sewa. Contohnya meliputi letter of guarantee, wire transfer, letter of credit, dan lain-lain. Investor. Ketiga, ada investor. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah, sewa menyewa, musyarakah, akad mudarobah, akad salam atau istisna, pembentukan perusahaan atau akuisisi pengendalian, atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk dan investasi, atau memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan. Yang terakhir ada fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana kor, pinjaman kebajikan, atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya, kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur ghorar, maisir, dan riba. Yang pertama ada unsur ghorar, terdapat pada bentuk akad perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akad tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Unsur ghorar ini juga terdapat pada sumber dana pembayaran klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. Yang kedua ada unsur maisir, terjadi apabila peserta asuransi pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja, atau biasanya kurang dari 5%. Yang terakhir ada unsur riba. Unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan funds manager companies. Berikut adalah definisi pegadaian syariah. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat pegadaian syariah. Yang pertama ada rahin, yaitu orang yang menggadaikan. Yang kedua ada
murtahin, yaitu orang yang menerima gadai. Ketiga, ada marhun, yaitu barang jaminan. Syaratnya yaitu mempunyai nilai menurut syariat. Dan yang kedua, harus ada pada waktu akad. Dan yang terakhir, harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Selanjutnya, marhun bih atau dain hutang. Harus jelas rahin dan murtahin. Harus tetap dapat dimanfaatkan. Dan yang terakhir, harus lazim mengikat pada waktu akad. Ijab dan qabul pernyataan gadai dari para pihak. Yang pertama, keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad terahan. Yang kedua, kesesuaian qabul dengan ijab. Ketiga, masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya. Dan yang terakhir, persambungan qabul dengan ijab dalam majelis akad. Selanjutnya, pengertian baitul mal wa tamwil. Menurut Hosen dan Hasan Ali, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan, berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarsono, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sodaqoh. Adapun fungsi BMT yaitu menerima titipan dana zakat, infak, dan sodaqoh, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Selanjutnya, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dasar hukum BMT berikut yaitu dalil Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Adapun dalilnya, dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 280. Selanjutnya, konsep dasar pasar modal syariah. Al-Quran dan Sunnah syariah, hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Fikih penafsiran ulama terhadap syariah. Ibadah manusia kepada Allah Pencipta, semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah. Selanjutnya, muamalah manusia dengan manusia lain, semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangan. Yang terakhir ada prinsip pasar modal syariah. Pertama, ada pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. Kedua, uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Yang ketiga, ada akad yang terjadi antara pemilik harta, investor, dengan pemilik usaha, emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar, bursa, dan self
regulating organization lainnya. Tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Yang keempat ada investor dan emiten. Tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan Maisir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Yang terakhir ada investor emiten maupun bursa dan self-regulating organization lainnya. Tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran, supply maupun dari segi permintaan, demand. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.